Oke, baiklah teman-teman. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan bagaimana perawatan tanaman cabai ketika setelah diguyur hujan ya teman-teman. Semalam di daerah saya diguyur hujan selama 12 jam ya teman-teman. Artinya tanaman cabai yang kita miliki tentunya akan memiliki pH tanah yang drop. Oleh karenanya jika telat penanganan, maka otomatis tanaman cabai yang kita miliki pun akan memiliki pertumbuhan yang bantet atau kerdil diakibatkan daripada pH tanah yang menurun ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, pemberian kapur pertanian setelah terkena guyuran hujan, terutama pada lahan yang asam, dapat membantu menetralkan pH tanah dan memberikan manfaat bagi tanaman cabai. Hujan deras dapat menyebabkan tanah menjadi asam karena pencucian unsur hara dan meningkatkan kadar aluminium atau Al ya teman-teman. Kemudian dapat juga meningkatkan kadar besi ya teman-teman. Dan kemudian manfaat pemberian kapur pertanian atau sering petani menyebutnya dengan kapur dolomit, yaitu adalah yang pertama menaikkan pH tanah. Kapur pertanian seperti dolomit dapat menaikkan pH tanah yang asam menjadi netral, menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan tanaman cabai yang kita miliki ya teman-teman. Kemudian menambahkan unsur hara. Kapur dolomit atau kapur pertanian mengandung kalsium dan magnesium yang dibutuhkan tanaman serta dapat meningkatkan ketersediaan fosfat dan molybdenium ya teman-teman. Dan kemudian manfaat kapur pertanian atau dolomit yang berikutnya adalah mengurangi keracunan unsur. Pengapuran dapat membantu mengurangi keracunan unsur besi, mangan, dan aluminium yang berlebihan pada tanaman cabai yang kita miliki. Dan kemudian memperbaiki struktur tanah. Sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya adalah ketika musim hujan, ketika kita memberikan kapur dolomit, maka air hujan tersebut akan dialirkan secara langsung sehingga tidak mengendap di dalam perakaran tanaman cabai yang kita miliki. Dan ketika musim kemarau, pemberian dolomit akan memberikan efek dingin terhadap akar cabai yang kita miliki sehingga pH tanah akan menjadi semakin stabil sehingga pertumbuhan tanaman cabai yang kita miliki akan cenderung lebih bagus ya teman-teman. Dan kemudian bagaimana sih Bang cara untuk pengendalian atau cara pemberian kapur pertanian atau kapur dolomit yang sesuai? Yang pertama, seharusnya teman-teman memberikan atau periksa pH tanah. Sebelum memberikan kapur dolomit, sebaiknya pH tanah teman-teman bisa mengukurnya dengan alat-alat yang bisa dibeli di pasaran untuk memeriksa keasaman dan menentukan dosis yang tepat. Itu seharusnya ya teman-teman. Tapi kalau saya kira-kirakan saja untuk pertanaman, biasanya saya memberikan 1 sendok makan atau 1 sendok teh ya teman-teman untuk pemberian dosisnya. Dan kemudian untuk menghitung kebutuhan kapur ya teman-teman, untuk menaikkan 1 poin pH tanah umumnya dibutuhkan 2 ton kapur per hektar. Itu 2 ton. Jadi kalau misalkan 2 ton per hektar itu tinggal hitung saja teman-teman tanaman cabainya berapa luas dan kemudian berapa pohon ya teman-teman. Dan cara yang berikutnya adalah sebarkan secara merata untuk kapur dolomit di lahan atau bedengan tanaman cabai yang teman-teman miliki. Seharusnya sih memang diberikannya itu sebelum 2 minggu sebelum proses penanaman atau saat proses pengolahan lahan ya teman-teman. Tapi karena memang diakibatkan daripada semalam itu terjadi guyuran hujan yang cenderung besar sampai 12 jam, sehingga saya untuk memberikan kapur dolomit ini sebetulnya secara dadakan saja untuk menstabilkan pH tanah kebun cabai yang saya miliki ya teman-teman. Dan ini kenapa kemudian saya berikan hanya 1 pohon 1 sendok makan, karena selain daripada memang sudah saya berikan pada saat proses pengolahan lahan dan proses pengolahan pupuk dasar, ini supaya menghemat agar kebutuhan biaya yang saya keluarkan menjadi lebih minim ya teman-teman. Dan kemudian setelah itu biarkan bereaksi, berikan waktu atau jedang setelah beberapa waktu sekitar 2 minggu agar kapur dolomit tersebut bereaksi pada tanaman cabai yang kita miliki dan yang kita miliki ya teman-teman. Dan seterusnya stop dulu pemupukan, hentikan dulu pemupukan selama 2 minggu tersebut. Tidak boleh kita melakukan pemupukan baik pun atau tunggal ataupun kocor, sehingga nantinya ke depan pupuk yang akan kita berikan terserap maksimal oleh tanaman cabai yang kita miliki ya teman-teman. Dan kemudian perhatikan dosis. Jangan berlebihan dalam memberikan kapur dolomit karena dapat menyebabkan masalah lain pada tanaman seperti kekurangan unsur penting. Jadi teman-teman, sebagaimana yang telah saya jelaskan, ketika tanaman cabai kita itu kelebihan unsur dolomit atau kapur pertanian, biasanya tanaman cabai tersebut adalah memiliki daun yang kaku. Ya, jadi bukan hanya sekedar
kelebihan insektisida atau fungisida atau overdosis pupuk, tetapi kelebihan kapur dolomit pun akan mengakibatkan daun cabai yang kita miliki itu menjadi kerdil dan kaku ya teman-teman. Dan kemudian dengan pemberian kapur dolomit, maka pertanian dapat kita perbaiki untuk struktur tanahnya setelah hujan ya teman-teman, dan tanaman cabai dapat tumbuh dengan optimal ya teman-teman, dengan bagus, dengan optimal, dengan maksimal, sehingga kedepannya pertumbuhan tanaman cabai kita itu menjadi usia cabai usianya berbuah lebat dan hasil panennya pun menjadi lebih bagus ya teman-teman, atau lebih banyak. Jadi untuk proses budidaya tanaman cabai rawit pelita 8F1 mulai dari awal proses pengolahan lahan, kemudian proses pemberian pupuk dasar, kemudian proses penanaman, kemudian proses perawatan tahap awal, dan kemudian proses pengocoran tahap awal di usia 14 hari, dan kemudian proses penyepraiannya dengan merolling bahan aktif imidacloprid dan kemudian bahan aktif abamectin. Di rolling saja ya teman-teman, bisa 1 minggu sekali, atau jika memang kondisi hama sudah di ambang batas, teman-teman bisa mengaplikasikan untuk proses pengendalian daun keritingnya, yaitu Abasel selang 2-3 hari, kemudian spray lagi dengan Avidor atau imidacloprid ya teman-teman, kemudian selang 2-3 hari lagi teman-teman berikan lagi abamectin. Seperti itu seterusnya ya teman-teman di fase pertumbuhan. Dan nanti ke depan setelah fase pertumbuhan selesai, kita langsung ke fase generatif. Caranya simak terus video saya sampai selesai, dan ikuti channel saya secara terus-menerus agar tanaman cabai yang kita miliki baik berbuah lebat dan tahan produksinya sampai beberapa tahun ya teman-teman. Sebagaimana ini adalah yang masih produktif di sebelah atas, tanaman cabai rawit pelita 8F1 yang kita miliki ini masih berbuah lebat seperti ini hampir 2 tahun ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses pemberian kapur pertanian atau pemberian kapur dolomit pada tanaman cabai setelah terjadi musim hujan ya teman-teman. Akhir kata, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, dan apabila teman-teman ingin like, subscribe, dan dibagikan ya teman-teman untuk videonya agar semakin bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.